Halo guys, ketemu lagi sama gue Fadil. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Azure Machine Learning. Salah satu fasilitas machine learning yang ada di Microsoft Azure. Oke, gue Fadil. Saat ini gue masih sibuk dengan startup gue, Graphicode. Kita juga sering kontribusi melalui Makers Club kita, Bit&Zolk Makers Club dan makers.id. Jadi teman-teman yang suka ngoprek-ngoprek embedded device atau hal-hal berhubungan dengan IoT, jangan lupa like fanpage kita ya di Facebook. Oke, kita mulai aja. By the way, machine learning apa sih? Ini studi yang mempelajari bagaimana membuat komputer kita itu bisa belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman itu dalam bentuk data yang di-input, data training dan data testing. Nanti data-data ini akan di-apply ke model algoritma tertentu sehingga dia bisa melakukan predictive analytic. Jadi seperti menebak usia, menebak sales, kemudian mengklasifikasi berbagai kategori. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kalau iseng-iseng lagi browsing, coba buka deh how-old.net. Nah, ini aplikasi sederhana yang menebak usia orang dari fotonya ya. Jadi teman-teman coba aja upload fotonya, terus ditebak apakah usianya sesuai dengan tebakan aplikasi ini. Nah, di belakangnya ini menggunakan Azure Machine Learning dengan algoritma kombinasi dari face recognition dengan classic regression. Jadi mungkin dari features wajah kita itu ada hubungan yang linear ya dengan usia ya. Mungkin kalau mukanya banyak uratnya makin tua gitu, tuh brewoknya makin banyak makin tua. Tapi jarang-jarang ya bayi brewokan. Oke. Nah, ini contoh algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi terhadap nilai yang akan terjadi selanjutnya, yang namanya linear regression. Jadi ada hubungan antara dua variabel input dan output, dan kita menentukan garis yang tepat yang menggambarkan dua hubungan dua variabel ini dengan cara meminimalisasi error ya dengan beberapa metode. Nah, di sini contohnya ada hubungan antara berapa jumlah es krim yang kejual dengan suhu di luar ruangan gitu kan. Ternyata makin panas orang makin cari es krim buat mendinginkan suasana gitu. Mungkin kalau zaman sekarang lagi banyak demo, cocok nih jualan es krim karena bisa mendinginkan suasana. Oke. Nah, ini simulasinya seperti itu. Jadi dia melakukan adjust terhadap model ini sehingga mendapatkan model yang paling optimal. Oke. Ngomong-ngomong, machine learning buat apa sih gitu kan? Intinya kita kalau udah memiliki data yang banyak, harus banyak juga sih, yang penting ada dan akurat, bersih datanya. Dengan machine learning ini kita bisa mendapatkan insight, mendapatkan contohnya yang tadi bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi selanjutnya, atau mengkategorikan data, atau melakukan analisa terhadap anomali-anomali terhadap data kita, dan juga bisa melakukan mungkin clustering terhadap data-data sehingga kita bisa melakukan grouping terhadap data-data yang punya karakteristik yang sama. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa dijawab dengan machine learning. Contoh pertanyaannya, apakah data ini termasuk kelas A atau kelas B? Contoh nanti kalau kita pakai data Irish ya, data tentang klasifikasi bunga Irish, itu dia ada 3 kelas ya. Nah, itu
nanti pakai algoritma apa yang tepat. Kemudian kalau pertanyaannya how much, how many, algoritma apa yang lebih tepat. Kemudian untuk mengecek anomali, apa algoritma yang cocok. Untuk grouping, apa yang kita butuhin. Nah, ini contoh pertanyaan yang bisa kita jawab dengan algoritma two class atau binary classification. Contohnya ada gambar, apakah di gambar ini ada muka orang atau enggak gitu. Dia jawabannya cuma yes atau no, atau true atau false, atau one atau zero gitu kan. Atau dari data-data pasien, apakah pasien ini menderita sakit paru-paru atau enggak buat predictive maintenance gitu ya, dari data-data mesin yang dikirim ke Azure IoT gitu, kita lihat apakah mesin ini tetap bisa jalan bulan depan atau rusak gitu. Ternyata dengan data-data yang kita miliki, kita bisa memprediksi gitu, sehingga tindakan preventif bisa dilakukan untuk mencegah risiko-risiko yang tidak diinginkan. Nah, kalau dia punya kategori lebih dari 2, kayak tadi kan true or false atau yes atau no. Contohnya yang ketiga tadi iris ya. Iris itu ada 3 jenis kelas dari bunga iris itu. Nah, itu cocoknya pakai algoritma multi-class classification. Atau juga untuk menebak sentimen dari posting orang ya, nah, gitu. Atau sentimen dari Twitter, sentimen dari Facebook gitu. Apakah ini netral atau negatif atau positif, itu kan lebih dari 2 ya klasifikasinya. Atau untuk menebak ada objek apa aja di dalam sebuah gambar. Nah, kalau untuk memprediksi dalam bentuk angka yang continuous, itu cocok pakai regression. Contohnya ya kayak tadi, harga rumah dibandingkan dengan tahun, dibandingkan dengan lokasi. Nah, itu kan lokasi semakin strategis, semakin tinggi harganya, atau semakin luas ukurannya semakin mahal. Nah, itu kan ada hubungan yang linear antara beberapa variabel yang ada di dalam data kita gitu. Nah, ini cocok pakai regression untuk melihat hal-hal yang anomali, yang tidak biasa, yang di luar dari pola data-data yang pada umumnya. Kita gunakan anomaly detection. Biasanya untuk ngecek fraud ya dalam transaksi banking gitu, atau enggak pengajuan kartu kredit ya. Mungkin kita lihat transaksinya dia sebelum kita approve kreditnya, apakah ada yang aneh gitu kan. Ternyata anomalinya banyak, jangan-jangan ini tukang karder ya, carding ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Atau dalam security gitu kan, ada akses ke server yang aneh gitu, yang nggak biasa, mungkin brute forcing atau apa gitu kan. Jadi kita bisa tahu, oh ini ternyata ada bot yang mencoba melakukan DDoS atau apa gitu. Biasanya diterapin di firewall ya, atau di aplikasi untuk security jaringan. Nah, ada juga yang tidak menggunakan training dulu. Maksudnya apa? Jadi dari data-data yang ada, kita coba lihat pattern, pola yang sama, terus kita kelompokkan. Itu kita namakan dengan clustering. Contohnya kayak memberikan rekomendasi gitu ya ke orang-orang yang punya kesamaan yang mirip. Contohnya kalau di toko online gitu ya, orang yang sering beli alat-alat basket gitu ya, bola basket, ring basket, ya bisa juga ditawarin sepatu basket gitu kan, atau kaos basket, karena ternyata orang-orang yang punya karakteristik sama belanjanya itu kemungkinan dia membeli barang-barang yang mirip juga gitu. Yang nggak lucu juga, dia suka basket tapi dia belinya tank top gitu kan. Jangan-jangan cheerleader gitu kan. Nah, nggak nyambung. Oke.
Nah, ini beberapa mitos, jadi belum tentu benar ya. Machine learning memang butuh banyak data untuk meningkatkan akurasinya dalam mentraining model algoritmanya. Kemudian juga belum tentu banyak features lebih baik gitu. Jangan-jangan features ini datanya juga nggak ada relasinya, itu bisa jadi banyak yang dibuang gitu. Dan juga nggak semua data bisa diolah di machine learning gitu, apalagi yang mungkin nggak ada relasinya sama sekali gitu kan, data sampah ya, garbage in garbage out jadinya. Dan sekali lagi machine learning nih untuk state-nya saat ini nggak akan pernah gantiin expert. Contohnya untuk mendeteksi penyakit atau memberikan resep ke pasien, itu dia sangat tidak disarankan mereplace dokter. Ya mungkin di beberapa rumah sakit dia memberikan rekomendasi ke dokter gitu dari data-data hasil diagnosa, kemungkinan pasien ini mengidap kanker A gitu. Tapi tetap dokter akan validasi lagi datanya, baru dia kasih rekomendasi obat yang tepat atau action yang harus diambil gitu. Jangan sampai si komputer itu sendiri yang melakukan tindakan gitu, nanti chain of responsibility-nya gimana gitu. Nah, kembali ke Microsoft sendiri. Microsoft punya pengalaman yang cukup lama dalam ngembangin di machine learning ini, tentunya di Microsoft Research ya. Dimulai dari tahun 99, dulu Microsoft ngebeli Hotmail ya. Di Hotmail tuh udah ada spam filternya, jadi itu udah pakai machine learning. Tahun 2004 juga Bing udah punya prediksi terhadap traffic ya di lalu lintas gitu. Mungkin sering macet gitu kan, di hari-hari tertentu dia bisa tahu gitu tanpa harus nunggu data real time yang masuk. Kemudian di SQL Server juga udah di-embed untuk data miningnya, algoritma machine learning. Kemudian di Kinect itu sendiri juga ternyata menggunakan machine learning. Dia bisa membedakan ya manusia sama background sama mungkin anjing atau kucing yang ada di sekitar situ. Jadi dia bisa fokus sama manusia yang berdiri di depan Kinect. Jadi beberapa pose, terus kemudian beberapa karakteristik dari tubuh manusia itu, mungkin tangan, kepala, apa itu bisa dikenali dengan cepat dengan algoritma machine learning. Dan juga tahun 2012 ini cukup momentum yang luar biasa karena Skype itu bisa mentranslate speech to speech. Jadi orang ngomong dengan bahasa Inggris contohnya ya, dia langsung bisa translate dengan suara juga mungkin ke bahasa Korea, Cina dan sebagainya gitu. Yang udah sering kita lihat kan ya biasanya speech to text, kita ngomong terus ditranslate dalam bentuk teks. Kalau ini langsung dalam bentuk speech juga. Itu near real time ya, maksudnya latensinya sangat kecil sehingga ya waktu itu terobosan yang luar biasa. Dan 2014 ya Azure Machine Learning diluncurin ya, mungkin waktu itu pilihan modelnya masih sangat sedikit ya. Untuk cognitive service-nya saya ingat ya masih sedikit, belum terlalu terkenal. Sekarang sudah banyak sekali ya yang out of the box gitu, tinggal pakai aplikasi teman-teman jadi cerdas lah ya. Jadi hasil riset bertahun-tahun itu dibundle menjadi sebuah tools yang bisa kita gunakan dengan mudah. Nah, ini reason why kita harus pakai Azure Machine Learning. Pertama ya dia kan running di cloud, baik toolsnya untuk ngedesain machine learning model kita, untuk nge-generate web service-nya juga dengan Azure ML itu
itu semua udah di cloud. Maksudnya apa? Nggak, teman-teman nggak usah investasi beli server lah, beli komputer yang punya capability tinggi gitu, dengan prosesor tinggi, RAM tinggi, itu kan mahal ya. Dan Azure subscribe dengan ya mungkin $100 udah bisa puas gitu menggunakan tools yang sudah disediakan di cloud-nya Azure. Kemudian integrated, kenapa? Jadi data-data untuk kita gunakan sebagai bahan training atau bahan testing di machine learning itu sudah disediakan ya di Azure ML, di studionya, untuk data-data yang kita miliki di Azure itu untuk bisa ditarik sebagai data yang kita bisa gunakan untuk training baik dan juga untuk testing. Jadi datasetnya itu bisa kita tarik dari, contohnya dari SQL Azure atau dari dokumen DB atau dari HD Insight. Ya mungkin kedepannya bisa antar platform ya, kita harapin ya, mungkin dari on premise bisa langsung ditarik atau seperti itu. Jadi tapi untuk yang saat ini, kalau kita punya data eksternal yang ada di on premise atau di tempat lain, ya ada baiknya kita upload dalam bentuk CSV, TSV, atau enggak kita upload ke blob storage atau ke dokumen DB yang nantinya akan mudah diintegrasikan ke Azure ML ini. Dan ini drag and drop gitu, nggak perlu coding atau query tertentu. Dan juga sudah ada algoritma Azure Machine Learning yang tinggal pakai ya. Ada 25 classic algoritma yang udah ready to use lah. Dan kalau nggak puas dengan yang sudah ada, bisa teman-teman expand lagi functionality-nya dengan R atau dengan Python gitu. Dan ini udah include package-package yang biasa digunakan dalam analisa data. Kemudian begitu modelnya udah selesai, di training, udah di testing, udah oke, bagaimana kita gunain di aplikasi kita untuk di production? Ya tinggal klik, web service-nya ready to consume. Dan itu juga langsung nyediain sampel code untuk akses web service-nya dengan 3 bahasa ya, ada R, ada Python, kalau nggak salah masih C# ya. Nanti kita akan demokan. Nah, prosesnya gimana sih kita nge-build model kita sampai akhirnya bisa digunakan? Pertama dari ide dan data. Kita punya data apa, terus apa yang kita mau achieve, goalnya apa. Nah, ini kita butuh business knowledge-nya. Jadi data yang kita miliki sudah mencukupi nggak untuk mencapai apa yang kita harapkan. Contohnya kayak tadi ada dokter THT gitu, dia punya data-data tentang diagnostik pasiennya gitu ya, mungkin keluhan-keluhannya gitu kan. Nah itu dijadikan features. Lalu goalnya apa? Goalnya mungkin ini termasuk features ini termasuk di diagnosa penyakitnya THT apa gitu ya. Nanti itu jadi label kelas-kelas penyakit yang kemungkinan diderita oleh pasien tersebut. Nah kalau datanya udah lengkap, bersih, nah itu nanti proses cleaning data, proses penghapusan duplikasi data, atau replacing data-data yang mungkin kotor ya, atau missing value gitu, itu dilakukan di data preparation. Setelah data itu clean, nah ini biasanya takes time lama sekali ya, bisa 50% dari keseluruhan proses. Kita langsung bisa mengapply model algoritma yang cocok untuk di-apply di model machine learning kita gitu. Tergantung tadi kita maunya mengklasifikasi atau memprediksi nilai tertentu, atau kita mau melakukan clustering. Nah itu disesuaikan aja, nanti ada cheat sheet ya. Kalau kita, kayak saya kan developer nih, bukan data scientist. Nah, kadang-kadang pengetahuan saya mengenai masing-masing algoritma itu kurang. Nah itu kadang saya harus baca paper atau cari wikinya dan sebagainya untuk memahami lebih jauh sebenarnya ini algoritma yang mana sih yang paling pas untuk kebutuhan saya gitu kan. Nah begitu itu udah
selesai, model yang kita dapatkan udah oke, dengan akurasi yang sangat tinggi, ya kita bisa lakukan publish ke web service. Nah, ini iterasi yang paling lama di bagian data preparation, apply model, sampai evaluasi. Nanti kita bisa scoring nih, algoritma ini scoring bagus, akurasinya bagus atau enggak gitu kan. Ya, kita carilah yang paling tepat. Oke, ini ada salah satu kasus gitu, anak mahasiswa yang mungkin tugas akhirnya dia bikin aplikasi dengan model regresi untuk melakukan prediksi data gitu. Itu dilakukan ya 1 semester ya, hampir berapa? 6 bulan. Lama ya. Terus dia coba nge-rebuild apa yang dia bikin di skripsinya itu, di aplikasi skripsinya di Azure Machine Learning, dan cuma butuh waktu 10 menit. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi yang gue praktekin kurang lebih sih ya 15 menit 10 menit lah, bisa dilakukan dengan cepat. Nanti kita coba compare ya, kalau kita bikin aplikasi sendiri dengan mungkin third party library untuk machine learning di C#, nanti kita bandingin kalau kita bikin di Azure ML bisa lebih cepat nggak, bisa lebih produktif nggak, efektif nggak, efisien nggak gitu kan. Jadi nggak cuma wacana gitu kan. Oke, nah ini tampilan Azure Machine Learning Studio. Jadi nanti di sebelah kirinya itu ada beberapa menu utama yang bisa kita pakai, dari mulai ada project, kemudian dataset, ada web service dan sebagainya, dan juga di situ ada objek-objek yang kita bisa tarik ke kanvas yang ada di sebelah kanan untuk diatur workflow-nya ya. Workflow maksudnya mulai dari input data, kemudian cleaning data, kemudian training model, kemudian evaluasi model, sampai dipublish di web service. Semuanya dilakukan di satu kanvas ini. Dan itu tersedia berbagai macam algoritma, kemudian support juga untuk kita write scripting R dan Python sendiri, kita integrasikan di model kita gitu. Nah, ini algoritma yang bisa kita gunakan saat ini. Ya, mungkin kedepannya akan bertambah lagi seiring dengan risetnya Microsoft ya. Untuk anomaly detection ada 2 jenis algoritma. Kemudian classification, ini baik yang binary atau yang multi class, ini juga sudah tersedia. Untuk clustering baru ada 1 ya. Dan juga regression, nah ini cukup banyak yang bisa kita manfaatin. Nah, ini adalah cheat sheet ya. Jadi kalau kita bukan data scientist, ini sangat menolong ya untuk membantu kita untuk memutuskan algoritma mana yang cocok dengan tujuan kita membangun machine learning model. Contohnya, kita mulai dari start. Saya pengen ngedetek hal-hal yang nggak umum gitu ya, unik atau hal-hal yang di luar pattern ya. Udah, saya nanti pilih anomaly detection, terus saya cek saya mau yang proses trainingnya cepat. Oh, saya pakai PCA based anomaly detection. Oh, saya punya features yang banyak, mungkin kolom-kolom kriterianya yang banyak, lebih dari 100, cocok nih pakai one class SVM. Begitu juga kayak tadi untuk mengkategorisasi, kalau kategorinya cuma 2 ya masuk ke 2 class classification. Terus ada lagi ini kan, jadi ini kurang lebih kayak if then else nya gitu ya. Kalau if ini then ini gitu. Tapi ya silakan aja di compare nanti performance-nya. Kan ada fitur untuk evaluate model, untuk nanti saya contohkan bagaimana mengcompare 2 algoritma ya. Nah, begitu tadi udah selesai, kita apply model kita, udah training, udah jadi. Ya, kita tinggal setup web service-nya. Nanti otomatis dia akan generatein contoh code untuk mengakses web service machine learning kita dengan 3 bahasa, C#, Python, R.
Ini tinggal copy paste di running langsung jalan. Nah ini tadi input datanya bisa dari blobs, dari table, Hadoop, dari relational database, atau upload ya, CSV, TSV. Setelah itu kita bikin modelnya dengan Azure Machine Learning Studio. Habis itu kita publish API-nya. Habis itu API-nya kita bisa consume dengan mungkin aplikasi mobile, tablet, desktop, atau web based, atau IoT device, itu bisa juga. Udah, setelah itu aplikasi teman-teman tentunya lebih sangar ya, lebih cerdas gitu. Ini buku gratisan ya, buka aja linknya, download. Nah, untuk yang buku bahasa Indonesia itu search aja Agus Kurniawan. Nah itu rekan kita juga udah bikin buku tentang Azure Machine Learning, intronya. Bisa dicari mungkin ya di toko buku terdekat. Nah ini beberapa resource link yang bisa teman-teman cobain, dari mulai website, dokumentasi, tanya jawabnya, harganya kayak gimana, contoh-contohnya. Nah ini penting nih contoh-contohnya, nanti kalau teman-teman pengen bikin spam detektor ya kan, sekarang lagi rame hoax gitu ya, saya pengen ngefilter timeline saya nih gitu ya, udah bikin sendiri gitu, kalau beli ya mahal gitu nggak ada kerjaan kan. Nah coba cari di gallery ini, coba diklik, di download. Nah itu coba dibuka di Azure ML Studio-nya, dilihat tuh gimana sih prosesnya bikinnya gitu kan. Jadi semacam reverse engineering dari yang udah jadi, terus dilihat proses bagaimana bikinnya, itu menarik gitu. Dan juga yang lain-lainnya. Oke, it's demo time. Oke, kita coba demo. Di sini akan ada 2 demo. Satu, gua akan coba bikin aplikasi dengan C#, aplikasi machine learning dengan third party library yang kalau teman-teman bisa googling namanya accord.net. Nah, ini ada salah satu library yang mungkin saya lihat ini cukup komprehensif, lengkap, banyak ya yang kita bisa gunakan di sini, dan it's free ya. Donate lah ke orangnya, ini udah capek-capek bikin gitu ya. Nah kita coba buka Visual Studio yang terbaru. Saya kebetulan sudah bikin, jadi kita langsung running aja. Nah contoh data yang bisa kita gunakan untuk training dan testing, kita bisa pakai contoh data iris dari websitenya UC. Nah teman-teman tinggal buka link ini, terus ke data folder, download aja iris.data. Nah iris.names ini ada keterangan mengenai data iris ini. Oke, kita lihat dulu datanya seperti apa. Nah ini kurang lebih datanya seperti ini. Ada 150 row of data, dan kita punya berapa features, 4 features dengan 1 label, dengan ada 3 kelas di sini. Ada Iris setosa, versi color, dengan Virginica. Jadi iris itu dibagi menjadi 3 kelas seperti ini. Nah, dan ini diukur berdasarkan apa nih? Karena di atasnya, di baris teratas tidak ada nama kolomnya. Silakan buka dari iris.names. Ini keterangannya ya. Jadi kolom pertama itu features pertama, sepal length ya, panjang sepal, lebarnya, panjang petal, sama lebar petal dalam sentimeter. Jadi ternyata dari panjang petal dan sepal dan lebarnya kita bisa mengklasifikasi jenis bunga iris ini gitu. Oke. Terus di aplikasi saya gimana? Jadi saya tinggal masukin beberapa package Nugget di sini. Ada Accord Machine Learning, Accord Math, Neuro, Statistik, ada juga Forge, Neuro dan sebagainya. Nah ini teman-teman dari Nugget bisa langsung di fetch ya ke projectnya. Nih ya, nih
semuanya yang dibutuhkan. Nah, terus saya define variabel untuk menampung input, output, untuk testing, tes input, tes output. Terus saya bikin coding untuk parsing data iris yang bentuk CSV itu saya baca per baris. Habis itu saya split tuh antara features dengan labelnya ya. Nah, habis itu saya ambil sekitar 120 row of data untuk training dan 30 row of data untuk testing. Nah, ini saya ambil di sini datanya. Terus saya gunakan ini deep belief network untuk learning algorithm ya. Saya set beberapa konfigurasi di sini, learning rate, momentum decay dan sebagainya. Lalu saya set batch-nya itu per 100 item. Kemudian saya tes dulu dengan unsupervised learning untuk ngebentuk hidden layer ya. Ini dengan 200 iterasi ya. Kemudian saya melakukan supervised learning dengan backpropagation. Ini algoritma neural network ya untuk mengklasifikasi berdasarkan input dan target output gitu ya, dengan sejumlah sampel training gitu. Ini juga bisa ditarget berdasarkan berapa error yang kita set sebagai threshold gitu ya. Kalau ini saya langsung iterasi langsung aja untuk training sejumlah sampel training. Kemudian di sini saya testing. Jadi 120 data di training. Setelah training saya tes apakah 30 data selanjutnya menampilkan data yang sesuai gitu kan. Jadi outputnya saya cek. Cuma nih saya khawatir kurang baik karena apa, data 30 terakhir itu kalau nggak salah datanya sama semua ya, Virginica semua ya. Harusnya ini agak di random, cuman kalau di coding tuh agak rempong juga ya. Nah, ini contoh aja lah, kalau kita bikin pakai coding agak panjang, ribet gitu, belum salah coding kan error. Nah, saya coba start dulu. Dan ini kebetulan saya pakai laptop cukup powerful, jadi ya kelihatannya cepet gitu kan, langsung selesai gitu kan. Nah, korek 100% korek. Jadi hasil testingnya 30 sampel ini menunjukkan hasil yang tepat gitu. Ya iyalah, semuanya sama gitu ya. Tapi ya nanti ngebayang kalau kita udah pakai data yang lebih banyak lagi, ini tentunya akan takes time yang lebih lama ya. Oke, terus kalau gua pengen bikin pakai Azure Machine Learning, step by stepnya gimana sih? Oke, ini kita mulai dari awal. Teman-teman bisa buka ini studio.azureml.net. Jangan lupa sign up dulu ya. Terus create workspace. Oke, kita langsung ke eksperimen aja. Kita coba bikin satu eksperimen baru. Klik new, blank eksperimen. Kita akan coba ngebandingin dua algoritma untuk klasifikasi data iris ini. Ini internetnya lambat nih. Penyakit. Oke, ini udah, coba kita kasih nama di sini. Iris classification benchmark algorithm benchmark. Oke, kemudian saya save dulu. Oh, nggak ada modulnya ya.
Nah, karena saya tadi download data Irish, saya perlu upload datanya pertama di dataset sini. Jadi saya perlu new, kemudian from local file, saya choose filenya, saya pilih irish.data, datasetnya CSV with no header, Irish data, terus oke. Oke, kita balik ke eksperimen, kita bikin eksperimen baru, blank eksperimen. Ini tadi nggak bisa di save ya. Oke, kita mulai dari save dataset. Saya tarik Irish data di sini, teman-teman nanti bisa visualize datanya untuk melihat oh ini persebaran datanya seperti ini gitu kan. Masing-masing kelas ini ada 50 data row, jadi makanya dia sama gitu ya. Yang variatif ini justru di sini ya, di featuresnya. Jadi ini kan sepal, petal gitu kan. Di sini adalah labelnya. Oke, next step adalah kita lakukan projection ya, select kolom. Tapi kebetulan di sini semua data kita gunakan, jadi sebenarnya sih nggak perlu ya. Oke, kemudian yang kita akan lakukan adalah men-split data ini, membagi data. Jadi sebagian saya bikin 0,8 ya, 0,8 random, saya random ya gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi saya akan gunakan 80% dari data ini untuk training, 20% untuk testing. Kemudian saya masukkan train model. Oke, mana train model? Oke, ini saya tarik. Kemudian karena ini ada 3 kelas, jadi kan masuknya multi kelas. Jadi kita coba dengan algoritma neural network dengan multi kelas. Oke, kita specify target kolomnya yang mana. Ini kolom 5 kan adalah kolom target ya. Nah, setelah kita training, kita bisa lakukan scoring untuk melihat, ngebandingin hasil training dengan hasil testing. Jadi ini 80% di training udah oke. Terus dites dengan data sampel yang tadi cuma 20%, apakah menunjukkan hasil yang akurat atau enggak. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya nggak mau running, nanti runningnya terakhir aja biar langsung sekalian. Saya pengen compare antara neural network dengan algoritma yang lain. Contohnya saya lihat di sini ada multi class yang lain ya. Oke, decision forest. Oke, datanya saya split ke situ. Kemudian saya tuh scoring modelnya. Kemudian hasilnya juga saya testing, saya pilih targetnya, target kolom terakhir. Oke, ini hasil scoring model masing-masing model, kita lakukan evaluasi. Kita lihat mana yang lebih akurat, itu yang kita pakai nanti.
Oke, ini udah oke semua, udah kita konfigurasi. Next step kita tinggal kita save aja dulu, terus kita run. Oke, apa yang dilakukan ketika kita tekan run? Ya, dia akan fetching data dari dataset. Terus dia memilih data-data kolom-kolom yang digunakan. Dia split data tersebut 80% untuk testing algoritma yang ini, neural network, dan juga multi-class decision forest. Kemudian di train modelnya sampai oke gitu. Ini bayangin nih datanya di training hanya berapa detik tuh ya. Tadi kita bikin aplikasi C# selama itu. Nah, habis itu sekarang diuji antara hasil training dengan sample testing. Habis itu hasil dari kedua skor dari algoritma tersebut dievaluasi. Oke, selesai. Ini kita klik kanan, evaluationnya kita visualize. Wah, ini luar biasa nih, kayaknya ada yang gila nih. Masa neural network akurasinya 1, berarti 100% ini nggak ada salahnya. Kita lihat tuh, luar biasa nih confusion matrixnya. Jadi 100% ini masih ada ya, berarti kita bisa memilih neural network sebagai model algoritma yang cocok buat kita jadikan kita publish sebagai web service. Oke, stepnya bagaimana untuk publish ke web service? Bisa juga teman-teman yang hasil training ini di save ya, save, kita namain mungkin Irish Neural Model. Oke, panjang juga ya. Oke, berarti ini yang nggak terlalu bagus kita deletein aja kan, kita nggak pakai lagi kan. Evaluasi juga itu nggak perlu lagi. Train model ini juga. Nah, di sini tadi kita udah save, jadi harusnya udah ada ini ya. Ini yang tadi kita save. Ini juga hasil split data apa nggak penting lagi karena sebenarnya kita udah nggak pakai ya. Nah, kemudian kita setup web service. Oke. Nah, web service input sebenarnya kita langsung tarik ini ke score model ya. Sorry, oh ya. Oke, ini harusnya di kolom selektor kita bisa buang kolom 5 karena kolom 5 adalah kolom target ya. Kita nggak butuh lagi kolom target. Oke, seperti ini. Habis itu kita coba run. Oke, sekarang kita deploy. Nah, ini kita bisa lakukan testing. Ini kolom 5 harusnya udah nggak ada ya. Ya.
ngeditnya. Oke, sepertinya bukan di sini naruhnya. Langsung di skor model. Oke, file web service. Random. Kita override aja yang tadi. Kita tes. Nih, kolom 5 nya masih ada. Coba ya kita testing dengan data. Coba kita mau datang versi color ya. Kita masukin 5,5, kemudian 2,5, kemudian 4,0. Kita masukin 1,3. Kita execute. Nah, iris versi color. Nah, jadi web service kita sudah berfungsi dengan baik. Kemudian di sini nah, kalau untuk data yang cuma sekali-sekali, yang kita hanya mengetes satu data gitu ya, istilahnya apa ya, atomic gitu, atomic transaction, bisa pakai request response. Tapi kalau datanya sekali ceritanya 1000 data kita langsung mau uji, sangat direkomendasikan menggunakan batch execution. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh codingnya kalau menggunakan C# nih. Ini saya copy, saya coba bikin satu project command line ya. Console maksudnya. Irish Azure ML. Kemudian save paste system.net http formatting. Saya lupa ini ada di Moodle atau oke. Oke, nah di sini ada yang perlu diedit, yaitu API key-nya. Ini bisa kita ambil dari nah ini API key-nya. API key-nya kita copy, kita paste di sini. Nah, tadi 1, 2, 3. Oke. Save. Kita kasih breakpoint di sini, kita start. Aduh, salah start. Saya pilih projectnya start.
Oh, kolom 1 2 3 saya nggak isi ya. Harusnya saya ambil dari sini. Copy. Kita paste di sini. Oke. Ini value-nya dalam string ya. Berarti nggak perlu ya. Saya F10. Oke guys, tadi sorry ternyata kalau neken F10 itu nyetop video recordingnya. Jadi pengen yang nge-start debuggingnya gitu ya, continue debuggingnya, malah stop video recordingnya. Kita lanjut. Nah ini teman-teman tadi udah masukin API key-nya, kemudian masukin features-featuresnya. Kita lihat hasil kembalian dari web service-nya. Ini saya copy aja, kita buka notepad ya. Nah, dia udah mengembalikan nilai dari labelnya ya. Iris versi color. Mantap. Udah, berarti ini sudah bisa digunakan ya. Jadi udah sangat mudah sekali. Oke, ya mungkin itu semua yang bisa gua show saat ini tentang basic machine learning, terus bagaimana bikin hello world dengan Azure ML atau create your own application pakai third party library buat machine learning. Oh ya, rencana nanti codingnya tak taruh di GitHub aja ya. GitHub, jadi teman-teman bisa download dari sini ya. Gua bikin new sini, gua namain apa ya, Azure ML sample, Azure ML sample. This is my code sample for machine learning demo with Azure ML and Accord.net. Ya, nanti tak upload di sini. Silakan teman-teman download aja source code-nya di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ciao, sampai ketemu di session selanjutnya. Bye bye.